Tadi ada tas yang Mami suka banget. Bagus tau nggak? Ya, terus tadi kenapa Mami nggak ambil? Aduh. Ya duitnya kan udah nggak cukup lagi. Ya Allah, gimana keadaan Rania ya? Dia di mana? Dia kan nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Makanya kamu minta duit sama Rehan. Paksa dia untuk melunasi uang ganti rugi itu. Biar Mami bisa beli tas mahal itu. Ninda? Kok dia udah bisa jalan? Tenang aja, Mam. Besok Ninda telepon dia. Lagian, dia tuh gampang, Mam, dikibulin. Buktinya, sekarang tuh dia percaya kalau aku nggak bisa jalan, Mam. Kenapa harus besok? Sekarang aja telepon. Ayo, telepon sekarang. Yuk, Mam. Yuk. Loh, kok ada bunyi telepon dekat sini? Iya, Mam. Hah? Rehan? Rehan? Ah, ayo Rehan gabung sini sama kami. Yuk. Aduh, gimana nih? Kalau Rehan jadi benci sama gue. Soalnya gue suka beneran sama dia. Udah tante, gak usah pura-pura lagi. Rehan udah denger semuanya. Tante kok tega sih nipu Rehan? Rehan. Kamu juga apaan? Aku pikir kamu baik. Kamu tulus mau bantuin aku, ternyata apa? Patah kaki cuma pura-pura aja. Rehan, jangan salah sangka dulu. Kemarin tuh aku emang patah kaki. Tapi sekarang aku udah sembuh kok. Oh ya? Udah sembuh? Iya. Udah sembuh. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke dokter. Aku pengen ronsen kaki kamu. Kita lihat ada bekas patah tulang atau enggak. Kalau sampai nggak ada, aku tuntut kamu atas tuduhan penipuan. Gimana? Ayo. Enggak mau Rehan. Cuman enggak. ke dokter kok, Ih, Tante. Mami, Ayo. aku nggak mau. Enggak. Jangan, lepasin Indah, lepasin. Ninda, itu kayaknya Afifah deh. Coba lihat. Iya, Mam, itu Afifah. Iya tuh Afifah, Iya. kok ada di sana ya? Tukang tipu kelas teri ya gini. Ya Allah. Kok kayak ada yang ngikutin gue? Isma, lo mau kemana? Apa lagi sih dia? Naik mobil gue yuk. Lo tuh ngapain sih ngikutin gue terus, ha? Kita tuh gak ada urusan lagi ya, dan urusan kita udah selesai, jadi lo jangan deketin gue lagi. Lu jangan GR ya. Gue kesini suruh papa. Papa pengen nemuin lo, pengen ngucapin terima kasih langsung sama lo. Beneran gak nih? Apa jangan-jangan cuma akal-akalan Zidan doang? Ke mobil gue yuk. Ayo naik, sini ayo. Ogah, gue ke bokap lo sendiri aja, karena gue malas bareng sama lo. Asma! Ma! Bang, ojek bang. Oke. Dia emang beda ya. Gak kayak cewek-cewek kebanyakan. Gak gampang dideketin. Om Dirga. Asma, kok kamu sendirian kesini? Zidan mana? Om tadi suruh dia untuk jemput kamu. Oh jadi bener Om yang suruh Zidan jemput Asma. Berarti Zidan gak bohong dong? Oh, jadi lu pikir gue modus sama lo? Ger banget lo. Gak usah kegeeran deh lo. Gue malas deket-deket lo, gue takut alergi, ngerti gak? Sudah. Nggak usah berantem. Yang penting Asma sudah di sini. Asma, Om benar-benar mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah menyelamatkan nyawa Om. Untuk ucapan terima kasih, makanya Om suruh kamu ke sini. Om pengen kasih sesuatu buat kamu.
Nggak usah Om, Asma ikhlas kok bantuin Om. Om ngerti. Tapi Om sudah janji. Apapun yang kamu minta, Om akan kasih sebagai tanda balas budi Om. Udah sebut aja mau apa. Harga nggak masalah kan, Pak? Minta apa ya? Ini rumah Abah. Ini rumah Abah. Abah yang nentuin siapa yang boleh tinggal di rumah ini, siapa yang enggak. Jadi jangan ikut campur lah. Dengar ya, aku bakal buat kamu nggak nyaman tinggal di rumah ini. Lihat aja. Udah, jangan ribut lah. Asep, sekarang kamu harus minta maaf. Ya, berlutut. Berlutut. Gue udah dengar posisi Abah di perusahaan hancur karena saham mayoritas dikuasai sama Om Dirga. Om, ya udah deh kalau gitu. Asma mau satu permintaan. Asma mau perusahaan Abah kembali ke tangan Asma. Gimana Om? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu pengacara Om nanti akan menyerahkan saham perusahaan ini atas nama kamu. Yes, sekarang gue bisa miliki saham perusahaan Abah dan gue nggak akan biarin Abah nyakitin Umi lagi. Ini ada apa? Kemarin dipecat dari perusahaan ini. Sekarang pengacaranya Dirga ngundang Abah ke sini. Mau apa? Selamat siang semuanya. Ada beberapa berkas yang mesti kita tanda tangani bersama-sama. Saudara, mari silakan masuk. Ya, silakan duduk. Asma. Kamu ngapain? Pulang. Pak Asep tidak boleh mengusir Asma begitu saja, sebab Pak Dirga sendiri yang mengundangnya kemari. Dirga ngundang dia ke sini. Mau apa? Hah? Emang dia siapa? Pak Dirga mengundang Asma ke sini untuk melaksanakan serah terima saham dari Pak Dirga ke Asma. Ibu Asma, silakan duduk. Nanti dulu. Ini apa ini? Kamu ada apa dengan Dirga? Hah? Maksudnya bagaimana? Kamu kenapa bisa? Nggak mungkin. Ada apa kamu dengan Dirga? Ada apa? Abah, begini. Pak Dirga memberikan sahamnya kepada Asma itu sebagai tanda ucapan terima kasih kalau Asma sudah menyelamatkan nyawanya Pak Dirga. Asma, asal bodoh. Kalau si Dirga celaka ngapain ditolongin? Mestinya dibiarin aja biar mati sekalian. Ibu Asma, para hadirin sekalian silahkan tanda tangan beberapa berkas ini kecuali Bapak Asep. Mari Ibu. Di sini Bun, maaf. Ini maaf. Sini ya. Oke, tak lupa sekalian, para hadirin sekalian, mohon maaf ya. Baiklah, mulai saat ini perusahaan ini sudah diatasnamakan Saudari Asma. Itu silakan Bu Asma, ini suratnya. Selamat ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Terima kasih ya Pak. baiklah Bu, saya mohon diri dulu. Terima kasih Pak. Tunggu. Begini, kamu ngapain sih tolongin Dirga sekali? Ngapain? Biarin aja dia mati. Kamu tahu dia tuh musuh Abah, kenapa ditolongin? Bah, gini-gini juga Asma masih punya hati. Nggak kayak Abah udah nggak punya hati sama sekali. Kenapa? Abah mau nampar Asma, tampar Asma tampar.
Tapi ingat ya, Bah, kalau sampai Abah berani tampar Asma, Asma nggak akan segan-segan buat pecat Abah dari perusahaan ini. Waduh, gimana caranya ya ngendaliin Asma? Ya udahlah, kalau Abah sih pengennya yang terbaik buat Asma aja lah. Sekarang ini kan Asma masih kecil, ya kan? Jadi belum tahu bagaimana seluk-beluk perusahaan yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kata Abah sih sebaiknya perusahaan ini kasih aja sama Abah, terus Abah yang jalanin gitu. Gimana kalau begitu? Gak bisa dong. Om Dirga udah kasih perusahaan ini buat Asma, jadi bukan buat Abah. Permisi. Awas kamu Asma. Abah nggak akan tinggal diam. Abah pasti bisa bikin kamu ngasihin saham itu kepada Abah. Iya, Bah. Apa sih Abah pulang-pulang kok marah sama Umi? Astagfirullahaladzim. Abah. Abah udah, Abah. Abah udah. Abah jangan Abah udah hentikan. Aduh, Abah. Jangan Abah. Abah jangan. Abah nggak akan berhenti mukulin Umi. Nggak akan berhenti. Abah nggak akan berhenti. Abah jangan, Abah jangan. Ya Allah, aduh kasihan Umi, kita harus tolongin. Rania, jangan. Kamu jangan ikut campur urusan majikan. Biar bagaimanapun juga, kita mau pembantu di sini. Bu Darsi benar. Saat ini aku cuma pembantu, bukan sebagai istri Abah. Umi, maafin aku. Aku nggak bisa belain Umi sekarang. Aku nggak bisa ngelindungin Umi. Padahal selama ini Umi selalu ngelindungin aku. Tapi sekarang keadaan memaksa aku seperti ini. Abah nggak akan berhenti mukulin Umi sebelum si Asma ini menyerahkan sahamnya sama Abah. Abah jangan, Abah udah, Abah hentikan, Abah udah jangan, Abah. Abah, Asma nggak main-main. Kalau Abah terus nyiksain Umi, Asma bakal pecat Abah. Kamu jangan ngancam-ngancam Abah. Abah nggak takut. Jauh sebelum kamu lahir, Abah udah lahir duluan. Nggak takut pecat. Sekarang kamu masuk. Masuk. Nggak mau. Masuk. Kalau nggak, Abah pukul lagi. Nggak mau. Abah pukul lagi deh. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Masuk nggak? Sekarang udah pergi. Umi. Abah jangan. Udah diam kamu. Abah astagfirullah. Umi. Abah lepasin Umi, Abah. Abah lepasin. Masuk. Lepasin, Abah. Abah mau ngapain? Abah jangan. Ini ngapain atuh? Bubar. Mau kemana? Hah? Diam di sini. Umi nggak boleh keluar sebelum si Asma menyerahkan sahamnya buat Abah. Ngerti? Hana biar keluar. Nggak, diam di sini. Hana, diam. Umi, maafin Asma. Asma nggak bisa nyerahin saham itu ke Abah. Kalau Abah jadi pemegang saham terbesar seperti dulu, Abah akan semena-mena. Abah akan main perempuan lagi. Keuntungan perusahaan akan dihamburkan ke perempuan-perempuan lain. Asma mempertahankan saham karena ingin keuntungannya buat Umi. Abah benar-benar tega. Demi mempertahankan saham itu sampai rela mukulin Umi. Abah benar-benar gak punya hati. Abah gua kasih aja ya sahamnya ke Abah. Tapi kalau dikasih ke semua, Abah makin menjadi-jadi sama perempuan itu. Gua harus gimana? Asma, aku tahu aku cuma pembantu di sini. Tapi Umi tuh baik banget sama aku.
Aku nggak tega ngeliat Umi terus-terusan disiksa sama Abah. Dan sekarang Umi lagi disekap di kamar mandi sama Abah, sama Hana juga. Dan aku dengar kalau Abah minta saham. Menurut aku, lebih baik saham itu kamu kasih aja ke Abah. Supaya Umi dikeluarin dari kamar mandi. Lancang banget loh. Lo pikir lo siapa? Mbak Ningsih sama Mbak Darsi yang udah lama kerja di sini gak pernah lancang sama gue. Ya aku minta maaf Asma. Aku cuma gak mau nantinya kamu nyesel kalau terjadi apa-apa sama Umi. Jadi sekarang semuanya terserah kamu aja. Aku permisi dulu. Umi sekarang makin sakit-sakitan. Gue gak mau Umi kenapa-napa. Apalagi Umi sering dipukulin sama Abah. Gue gak mau kehilangan Umi. Abah! Abah buka Abah! Abah! Abah. Mau apa kamu? Hah? Mau ngasihin saham? Abah, Asma mohon Abah keluarin Umi sama Hana dari toilet Abah. Enggak. Enggak! Sebelum kamu kasihin saham itu ke Abah, enggak akan. Ya Allah Abah, tolong Abah. Keluarin Umi. Nggak mau. Oke, Asma bakalan kasih semua saham itu ke Abah. Tapi Asma mohon, lepasin Umi sama Hana Abah. Nah, beres kan kalau begitu? Umi, Asma, Umi, ayo kita keluar Umi. Jangan berebut, jangan berebut. Umi maafin Asma ya Umi. Asma sengaja pertahanin saham itu tuh demi Umi. Supaya Abah gak foya-foya lagi tuh sama perempuan lain. Umi ngerti sayang. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah. Alhamdulillah. Akhirnya Asma mendengarkan omonganku tadi. Ya udah Umi, kita ke kamar ya sekarang ya.